Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Roni Aprinto SEMPD selaku dosen pengampu manajemen risiko, dan teman-temanku semua manajemen semester 5 yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama saya Danung Ruminto, yang kedua Mbak Faras Nadiatul Ulya, dan yang ketiga adalah Mbak Mega Supriyadeni. Baik, langsung saja masuk materi. Yang pertama adalah daftar kerugian potensial. Adalah kegiatan mengidentifikasi risiko akan menghasilkan suatu daftar mengenai kerugian potensial, baik yang mungkin menimpa bisnisnya maupun bisnis apapun. Daftar ini disebut daftar kerugian potensial atau checklist. Jadi dari daftar tersebut dapat diketahui kerugian apa saja dan bagaimana terjadinya yang mungkin dapat menimpa bisnisnya, sehingga dapat dipakai sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pengendalian risiko. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerugian jenis harta. Ada dua pembagian jenis harta. Yang pertama adalah benda tetap atau real estate, dan yang kedua ada barang bergerak atau personal property. Selanjutnya penyebab kerugian. Yang pertama ada bahaya fisik, yang kedua bahaya sosial, dan yang ketiga ada bahaya ekonomi. Selanjutnya macam-macam kerugian atas harta. Yang pertama ada kerugian langsung, yang kedua kerugian tidak langsung, dan yang ketiga ada kerugian net income. Selanjutnya subjek kerugian harta. Ada beberapa pihak yang dapat dirugikan jika terjadi peril. Yang pertama ada kepemilikan, yang kedua kredit dengan jaminan, yang ketiga jual beli bersyarat, yang keempat sewa menyewa, yang kelima bailments, yang keenam easement, dan yang terakhir ada lisensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab atas kerugian pihak lain. Tanggung jawab atas kerugian pihak lain atau liability loss exposure timbul karena adanya kemungkinan bahwa aktivitas perusahaan menimbulkan kerugian harta atau personal pihak lain, baik secara disengaja maupun tidak. Selanjutnya jenis tanggung jawab, yaitu yang pertama ada tanggung jawab sipil atau perdata dan tanggung jawab umum atau pidana. Selanjutnya sumber tanggung jawab sipil. Tanggung jawab sipil yang harus dipikul seseorang atau suatu badan yang timbul karena ada beberapa hal. Yang pertama yang timbul dari kontrak, yang kedua yang timbul dari kelalaian, yang ketiga yang timbul dari penipuan atau kesalahan, dan yang keempat yang timbul dari tindakan atau aktivitas yang lain. Selanjutnya cara menentukan tanggung jawab sipil. Dalam menentukan tanggung jawab sipil, peraturan hukum berpegang pada prinsip perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang-orang yang dapat membuktikannya. Selanjutnya sifat kerugian. Sifat kerugian dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu kerugian yang bersifat khusus atau spesial, dan yang kedua ada kerugian yang bersifat umum. Selanjutnya konsep tanggung jawab atas kelalaian. Yang pertama ada lalai dengan sengaja, yang kedua kelalaian yang tidak disengaja, dan yang ketiga ada kesalahan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Mega. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nadia. G. Pembelaan. Pembelaan atau kebebasan tanggung jawab pada prinsipnya hanya dimungkinkan bila menyangkut tiga hal. 1. Adanya asumsi risiko. 2. Membandingkan sumbangan dari kesembronoan terhadap kerugian. 3. Lembaga pemerintahan dan institusi yang bersifat sosial. H. Tanggung jawab yang berhubungan dengan perbuatan orang lain. Tanggung jawab ini dilakukan oleh orang lain yang seakan dilakukan sendiri. Lanjut, I. Tanggung jawab terhadap kontrak, yaitu perbuatan yang merugikan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kontrak dikategorikan sebagai pelanggaran. J. Tanggung jawab menurut undang-undang atau peraturan. Semua negara tentu membuat peraturan atau undang-undang. Selanjutnya, seluk-beluk tanggung jawab dan masalahnya, yang terdiri dari pertama, tanggung jawab yang muncul dari kepemilikan real estate. Kedua, tanggung jawab yang muncul dari gangguan terhadap pribadi atau masyarakat. 3. Tanggung jawab yang muncul dari penjualan. 4. Tanggung jawab yang muncul dari hubungan fidusiar. 5. Tanggung jawab para profesional. 6. Tanggung jawab yang muncul karena penggunaan kendaraan bermotor. Selanjutnya, C. Tanggung jawab atas kerugian personil yang terdiri dari pertama, pengantar. Kedua, alasan perusahaan memperhatikan kerugian personil. Ketiga, hubungan majikan dan karyawan. Keempat, tanggung jawab terhadap kerugian personil. Dan yang terakhir, kerugian yang menimpa perusahaan itu sendiri. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.